yang mana sebetulnya melihat begitu ya sejumlah tantangan yang Anda sebutkan tadi di sektor retail, khususnya dari sisi supply, apa yang kiranya dibutuhkan atau diharapkan dari pemerintah yang ada saat ini? Silakan. Ya, kami membutuhkan tentunya kepastian akan kestabilan komoditi, khususnya bahan pokok dan bahan sehari-hari, karena tanpa kestabilan maka harga akan cenderung naik. Nah, kami berharap segera ditandatangani misalnya untuk impor daging. Nah, ini sampai hari ini belum ditandatangani, sehingga kami para asosiasi yang tergabung untuk mendukung penjualan daging dan juga beberapa kebutuhan pokok berharap ini dapat segera selesai, karena kita nggak sampai 1 bulan lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan tentunya, di mana pembelanjaan masyarakat akan menjadi suatu hal yang dominan dan signifikan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua tentunya perlu adanya keseimbangan ketika kita ketahui bahwa pesta demokrasi memang masih berlangsung, bahkan semakin mendekati waktu-waktu untuk pemilu, tetapi tetap perlu konsentrasi untuk ekonomi, ya. Nah, ini konsentrasi ekonomi ini menjadi penting karena di saat yang sama kita juga berhadapan dengan pesta demokrasi, sehingga tidak ketinggalan atau mungkin tidak, ya mohon maaf saya pakai istilah terbengkalai dengan cuti-cuti kampanye dari berbagai pejabat negara, sehingga keputusan tidak berjalan atau keputusan tidak optimal. Nah, ini yang kita harapkan dalam waktu saat-saat ini ya, karena memang sekarang kita sedang menuju ke pemilihan umum. Dan yang ketiga adalah segala yang berkaitan dengan regulasi baru, seyogianya tidak dikeluarkan tanpa ikut serta pelaku usaha. Nah, ini ada beberapa pelaku usaha yang coba menyampaikan bahwa ada beberapa misalnya kenaikan pajak hiburan, kemudian juga ada pengetatan impor yang legal, justru di satu sisi yang ilegal jadi luar biasa masuknya ke Indonesia. Nah, ini yang perlu dikaji, artinya perlu dijaga sehingga keseimbangan daripada produktivitas sektor, baik itu hulu, sektor antara, logistik, transportasi, dan kami di sektor hilir dapat terjaga untuk menjaga ekonomi kita sustain dan optimal. Oke, baik. Saya akan kembalikan ke Pak Anggito. Pak Anggito, bagaimana Anda menyikapi juga dan juga memberi tanggapan begitu ya, yang mana juga bagaimana bisa berkontribusi dengan baik bahwa memang di sektor retail ternyata masih ada permasalahan ataupun tantangan terkait suplainya. Silakan, Pak Anggito. Ya, saya kira sampaikan Pak Roy ini sangat valid ya. Saya juga menemui hal yang sama. Saya sudah visit beberapa retail ya. Nampaknya pemerintah nggak kurang serius ini ya, karena mungkin sibuk di pemilu dan lain sebagainya. Menteri-menterinya juga masuk dalam paslon sehingga pengawasan terhadap distribusi barang, produksi barang, harga pangan ini sampai tidak terurus dengan baik ya. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Roy ini penting ya buat pemerintah sebagai wake up call ya, supaya lebih memperhatikan, kalau enggak kondisi ini akan terus berlangsung. Jadi sebetulnya sumber dari lambatnya pertumbuhan ekonomi ini betul-betul kalau saya lihat di 2023 khususnya di akhir-akhir justru belanja yang harusnya bisa disupport dari sisi kebijakan dalam negeri itu sangat memungkinkan. Kalau itu dari sisi ekspor, impor itu kan faktor eksternal. Kalau dari sisi investasi itu karena iklim investasi. Yang sebetulnya yang bisa cepat dilakukan adalah bagaimana menaikkan daya beli atau meningkatkan gairah untuk masyarakat berbelanja. Minimal pertumbuhan ekonomi itu bisa lebih baik ya daripada 5% atau minimal sama dengan tahun 2022. Oke, baik. Minimal sama dengan tahun 2022 yang mana juga menjadi capaian tertinggi di era Presiden Jokowi. Kita kembalikan ke Pak Roy Made. Pak Roy Made, sebetulnya apakah di sektor retail juga merasa diuntungkan apabila nantinya pesta demokrasi atau pemilu berjalan 2 putaran? Bagaimana dari segi pandangan Anda, Pak Roy Made? Ya, apapun tentunya yang kita harapkan sama seperti masyarakat, kami pelaku usaha mengharapkan pemilu yang aman, lancar, mudah, dan juga cepat ya.
Artinya kalau memang cost politik itu menjadi signifikan tentu membebani juga bagi APBN kita. Tetapi satu sisi kalau memang yang harus terjadi dengan 2 putaran, ya kalau bagi kami sih ya kami melihat bahwa potensi untuk LNPRT konsumsi lembaga non-profit tentu akan bertambah dari satu sisi karena ada 2 putaran. Tapi satu poin platform yang utama adalah kami mengharapkan pemilu dapat sukses ya, dapat demokrasi dengan baik berjalan dan semuanya kita mengakhirinya dengan satu kemenangan bersama ya, siapapun yang memenangkan adalah kemenangan bersama buat Indonesia. Dan saya tadi sependapat dengan Pak Anggito Abimanyu bahwa jangan sampai lengah ya. Situasi yang ramai dengan pesta ini, namanya juga pesta, tapi meninggalkan hal-hal substantif. Justru kita ini tersandung bukan dengan batu besar, tapi batu kecil biasanya seperti itu. Nah, ini informasi saja ke market bahwa semua harga sekarang naik. Apapun barangnya, kebutuhan pokok terutama. Kita bicara kebutuhan pokok karena memang seperti beras, panennya belum baru nanti akhir Maret atau April awal. Ya, berarti kita hanya mengharapkan import yang tentunya masih dalam perjalanan, tidak bisa langsung untuk menurunkan harga ya, untuk masalah supply. Kemudian gula juga sudah di atas HET. Ya, kami membeli sekarang justru sudah lebih mahal daripada harga jual. Kemudian ada beberapa komoditas bawang putih. Nah, ini yang selalu dibutuhkan masyarakat. Nah, ini jangan lengah sampai hal-hal yang sifatnya urusan kampung tengah atau perut kita ini ternodai, tidak terpenuhi, tidak tercukupi, sehingga permasalahannya bukan karena satu momentum yang sedang berjalan, tetapi momentum bagaimana kita dapat kebutuhan pokok dan sehari-hari dengan pasti, stabil, dan juga terpenuhi dengan baik.